Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita sama-sama siapkan hati pikiran kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan, karena saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sampai hari ini kami boleh kembali memuji, menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua bukan karena kebaikan kami, semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Berkati Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam pujian penyembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, urapi kami semua. Kuduskan, sucikan, layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji, menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap keburukan, setiap hal-hal yang tidak baik yang pernah kami lakukan, Tuhan sudah singkirkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus Kau diami. Dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus Kau diami. Dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami. Dengan hadirat-Mu bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami. Dengan hadirat-Mu bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus Kau diami. Dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami. Dengan hadirat-Mu
bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap. Karena ada Yesus, Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Karena ada Yesus, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkaryalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkaryalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Ya la 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 kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya.
terima kasih. Engkau ada bersama kami, Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Oh, bertahtalah, berkaryalah di hidup kami. Oh, ya ralala kami tidak berjalan sendirian, kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Engkau hidup, Engkau ajaib, haleluya. Engkau ada bersama dengan kami. Ya ralaba syaralaba laba 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 laba. Di dekatmu kami tenang. Oh, di dekapanmu Bapa. Oh, jiwa kami tenang. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, Engkau Tuhan atas alam semesta, Engkau Tuhan layak ditinggikan, layak dimuliakan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ya ralaba syaralaba laba laba shirerererere. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkaryalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Angkat tangan kita sama-sama katakan, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkaryalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Tuhan, haleluya, di tempat ini Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Bertahtalah, berkatilah,
sini. Berkaryalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang hadir mengikuti Menara Doa Online pada siang hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang omnipresence, Engkau dapat hadir dimanapun kami berada. Karena kuasa-Mu adalah kuasa yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami sama-sama memuji menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga Tuhan, kami yakin dan percaya setiap kami yang datang dengan hati, yang datang dengan penuh kerinduan, kami percaya akan mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Setiap kami yang sakit disembuhkan. Setiap kami yang berkekurangan kami diberikan kelimpahan. Setiap kami yang dalam hubungan yang tidak sehat dengan anggota keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan tetangga kami, teman kantor kami, teman kerja kami, rekan bisnis kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memulihkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami merasakan kehadiran-Mu, kami percaya Engkau bekerja tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan sebentar kami rindu mendengar sabda firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa indah di hadapan-Mu dan indah di hadapan sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita tadi sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Saatnya kita akan menikmati makanan rohani untuk manusia roh kita. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang menyehatkan dan menyegarkan roh kita. Ketika roh kita menjadi sehat, ketika roh kita menjadi segar, saya yakin dan percaya jiwa kita pun akan mengalami kesegaran. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yesaya pasal 39 ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 39 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita semua dan kita semua dapat memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Hizkia kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Namun pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, jangan sombong. Kita mengerti ayat yang kita baca, kalau kita melihat secara keseluruhan di pasal 39 ini, ayat ini menceritakan di mana Hizkia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Ketika itu Hizkia mengalami sakit, yaitu tubuhnya dipenuhi dengan barah. Para ahli sarjana Alkitab
menafsirkan bahwa barah itu sebagai penyakit infeksi kulit. Ada juga yang menafsirkan sebagai penyakit tumor atau kanker kulit. Tetapi Alkitab memang tidak menjelaskan detail dari penyakit Raja Hizkia ini. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa penyakit yang dialami oleh Raja Hizkia adalah penyakit yang sungguh-sungguh mematikan. Nyawa Hizkia akan terancam. Tetapi ketika Hizkia datang kepada Tuhan, Hizkia menangis di hadapan Tuhan, berdoa dari malam sampai pagi, dari pagi sampai siang, siang sampai malam. Tuhan akhirnya mendengar doa Hizkia, sehingga Tuhan memperpanjang usia Hizkia selama 15 tahun. Tetapi yang menarik di pasal 39 kita melihat ketika Hizkia sembuh dari sakit penyakitnya, Raja Babel mengirim utusan untuk membawa surat dan pemberian-pemberian kepada Hizkia karena Hizkia sudah sembuh dari segala sakit penyakitnya. Tetapi yang menarik, Hizkia malah memamerkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dan yang dimiliki oleh istananya kepada utusan Raja Babel ini. Dan ketika utusan Raja Babel itu pulang, Nabi Yesaya datang menghampiri Hizkia. Dan Nabi Yesaya bertanya kepada Hizkia, Hizkia, apa yang baru saja engkau lakukan? Dan Hizkia bercerita, tadi ada orang utusan dari Raja Babel membawa surat dan kiriman-kiriman. Dan saya menunjukkan istana saya beserta seluruh isinya kepada utusan Raja Babel tersebut. Dan seketika itu Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan untuk Hizkia. Apa pesan Tuhannya? Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti suatu saat kamu akan melihat bahwa segala harta benda yang disimpan di istanamu, yang disimpan oleh nenek moyangmu akan diangkut semuanya ke Babel tanpa ada yang tersisa. Bahkan dari kaum keturunanmu akan diangkut ke Babel untuk menjadi sida-sida di Babel. Dan apa yang dikatakan Hizkia? Hizkia mengatakan, oh itu firman Tuhan yang sungguh baik. Tapi dalam hati Hizkia berkata, asal ada damai di negeriku ini. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa Hizkia adalah raja yang sangat sombong. Mengapa? Karena yang pertama, ketika dia selesai mendapat mujizat dari Tuhan, mendapat pertolongan dari Tuhan, dia malah memamerkan harta bendanya kepada utusan Raja Babel. Yang kedua, ketika firman Tuhan disampaikan bahwa itu firman Tuhan tentang penghukuman untuk Yerusalem, untuk Raja Hizkia. Hizkia malah berkata, oh firman Tuhan itu sungguh baik. Di sini kita boleh melihat bahwa Hizkia adalah raja yang sangat sombong. Akibatnya kalau kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, Yerusalem akhirnya dihajar oleh Babel. Semua harta bendanya, orang-orangnya diangkut ke dalam kerajaan Babel. Dan mereka harus menderita sengsara karena Raja Babel yang menguasai mereka. Ini akibat dari kesombongan Hizkia. Kalau Hizkia ditegur Tuhan lalu dia rendah hati, saya percaya Tuhan tidak akan menghukum Raja Hizkia. Seperti ketika Daud ditegur oleh Nabi, saya agak lupa, mohon maaf, ditegur oleh Nabi Nathan, ya. Nabi Nathan ketika dia berselingkuh dengan Batsheba, Daud
menangis karena teguran dari Nabi Nathan. Tetapi apa yang terjadi dengan Raja Hizkia? Raja Hizkia malah berkata, oh hukuman Tuhan itu bagus, baik. Yang penting selama zamanku hidup tetap aman sentosa. Nah di sini kita melihat saudara-saudara, orang yang sombong itu pasti akan dilawan, ditentang oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, dimusuhi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita mau belajar jangan jadi orang sombong. Kalau kita hidup, hiduplah sesuai dengan apa adanya saja. Tidak perlu memamerkan segala kehebatan kita, segala kekayaan kita, segala prestasi kita. Tidak perlu kita pamer-pamerkan. Karena nanti ujungnya kesombongan kita akan menghancurkan kita. Lebih baik kalau saudara-saudara mau sombong, saudara-saudara sombong di dalam hal rohani. Maksudnya apa? Anda sombong punya Tuhan yang hebat. Anda sombong punya Tuhan yang hidup. Anda sombong punya Tuhan yang menyelamatkan Anda dari setiap dosa-dosa Anda. Anda punya Tuhan yang mempraktekkan apa yang diperintahkan. Anda sombong rohani dalam hal-hal tersebut itu masih boleh. Karena Anda tidak meninggikan diri Anda, tetapi Anda meninggikan Tuhan. Sombong rohani ini bukan sombong karena perbuatan baik kita, bukan karena kerohanian kita, tetapi sombong rohani di sini karena kita menunjukkan kehebatan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau kita sombong yang model begini, meninggikan Tuhan, tidak apa-apa, boleh, bagus. Bahkan harus diceritakan ke semua orang, dipamerkan ke semua orang. Maka Tuhan pasti akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kalau Anda sombong dengan memamerkan kerohanian Anda sudah berapa kali baca Alkitab, Anda sudah berapa banyak melayani, Anda sudah berapa banyak nyumbang gereja, Anda sudah berapa banyak hidup kudus, Anda tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, Anda sudah kasih perpuluhan, Anda sudah kasih persembahan janji iman, jangan disombongkan, itu akan membuat Anda hancur. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudara, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau ada kesombongan-kesombongan yang masih Anda lakukan, mungkin orang lain tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hatimu yang paling dalam. Oleh sebab itu minta ampun sama Tuhan. Jangan ulangi lagi kesombongan itu karena kita tahu Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong. Kiranya kita semua menjadi orang yang rendah hati dan setia serta mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri menara doa kita siang hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami dituntun, kami diberkati, kami diberikan jalan supaya hidup kami senantiasa ada di dalam rencana-Mu yang indah dan ajaib. Kami mau rendahkan hati kami, diri kami di hadapan Tuhan karena kami tahu segala kerohanian kami, segala kebaikan kami itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kami tidak pantas untuk menyombongkan diri. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih menyombongkan diri kami. Kami masih menyombongkan kehebatan-kehebatan kami. Ampuni, kami tidak mau menjadi Hizkia yang modern. Kami mau menjadi seperti Raja Daud. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka kami bertobat. Dan kami mau Tuhan memilih untuk rendah hati dan tidak sombong di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang sudah ditabur tidak kembali dengan sia-sia dan hamba-Mu percaya jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa.
Berkati sebentar kami akan melakukan kegiatan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita telah menyelesaikan menara doa siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe, sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.